saya memberikan apresiasi kepada Mas Menteri Nadiem yang berani membatalkan kebijakan UKT. Cuma lain kali ya Mas Menteri atau Pak Menteri atau Bu Menteri atau kepala lembaga yang lain, Mbok Yao sebelum membuat kebijakan itu dianalisis. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, syukur alhamdulillah. Akhirnya Mas Menteri Nadiem menyadari kebijakannya itu awur-awuran lah tentang UKT, uang kuliah tunggal, yang akhirnya memberikan beban kepada keluarga-keluarga yang anaknya berkuliah dengan beban yang sangat besar karena ada berbagai perguruan tinggi yang menaikkan UKT sampai 500%, ada yang 600%, ada juga perguruan tinggi yang kreatif memberikan subsidi kepada UKT sehingga beban kepada mahasiswa rendah. Tapi sebagian besar perguruan tinggi tidak mau repot-repot, itu akhirnya dibebankan kepada mahasiswa sehingga uang kuliah tunggal itu meningkat tajam, dan ini menimbulkan gejolak, protes, termasuk dari saya karena anak bangsa dan DPR juga. Akhirnya syukur alhamdulillah Mas Nadiem membatalkan UKT, dan dia minta kepada perguruan tinggi yang sudah terlanjur menerima UKT dari mahasiswa ini untuk mengembalikan kelebihan-kelebihannya. Mudah-mudahan para pengelola perguruan tinggi mau mendengarkan instruksi dari Mas Menteri ini. Sahabat Indonesia, kalau kita bicara UKT itu bagi saya memang tidak masuk akal kalau pemerintah tidak ikut campur. Dalam beberapa opini saya sebelumnya, UKT itu di total di seluruh Indonesia untuk perguruan tinggi itu hanya 22 triliun untuk perguruan tinggi negeri. Saya membayangkan, misalkan UKT yang besarnya hanya 22 triliun untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri ini disubsidi total oleh negara, itu luar biasa, luar biasa. Karena apa? Itu multiplier efeknya itu akan luar biasa besar. Kenapa? Itu membuat keluarga para mahasiswa ringan, mahasiswa terpacu, segera lulus, kemudian dia setelah lulus akan mandiri mencari kerja atau berusaha, dan kemudian dia akan membantu keluarga masing-masing. Wah, itu menciptakan keluarga mandiri yang indah. Hanya 22 triliun bandingkan dengan dana yang diperlukan untuk membangun IKN per tahunnya sekian ratus triliun. Bayangkan dibandingkan dengan kebutuhan program makan gratis yang gagal, yang diganti dengan sarapan bergizi versi Pak Prabowo itu kemarin mencapai 400 sekian triliun. Sahabat Indonesia, perlu saya informasikan lah, mahasiswa kita ini mendapatkan beban pembiayaan yang menurut saya sangat besar. Minimal ada 4 atau 5 biaya. Pada saat dia masuk, dia harus membayar namanya SPI atau IP. SPI itu sumbangan pembangunan institusi. Kalau IP itu iuran pembangunan institusi. Itu jumlahnya beragam. Yang versi mandiri sekian, versi begini sekian, dan ini sekian. Ditambah lagi UKT, belum lagi uang untuk lab misalkan, uang untuk KKN, uang untuk semesteran, uang untuk wisuda dan sebagainya. Bebannya berat banget. Belum lagi pemerintah harus memperhitungkan biaya hidup mahasiswa yang dari luar kota, dia harus kos, ada transport, makan,
itu besar sekali dan itu menjadi beban bagi keluarga-keluarga yang mempunyai anak yang sedang berkuliah. Jadi tolong kalau membuat peraturan itu dipikirkan secara komprehensif dan integrated gitu. Jangan hanya bicara UKT, padahal beban mahasiswa itu bukan hanya UKT. Sebelumnya ada SPI atau IP, belum lagi uang ini, uang itu, nanti ada uang wisuda lagi, uang KKN lagi. Banyak sekali pungutan mahasiswa, termasuk living cost mereka itu tidak pernah diperhitungkan. Saya membayangkan gitu, kalau pemerintah mau berbesar hati, mengadopsi atau mengambil program yang digagas oleh Ganjar Pranowo, bahwa satu keluarga miskin, satu sarjana. Artinya, satu keluarga miskin harus ada satu sarjana yang dibiayai penuh oleh negara. Wah, kalau itu terjadi keren. Tidak perlu program makan gratis, tidak perlu ada bantuan langsung tunai, tidak perlu ada segala macam. Karena apa? Pada saat seseorang jadi sarjana, dia mempunyai bekal atau modal untuk berusaha atau bekerja. Tinggal pemerintah itu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Jadi bebannya lebih indah, lebih intelektual gitu, lebih akademis, bukan sekedar dikasih sarapan gratis bagi siswa. Sarapan gratis, bubur kacang hijau, bubur ketan hitam atau roti sepotong, pisang goreng juga sarapan. Nanti nilainya besar sekali. Dihitung-hitung sekian juta siswa itu menyerap APBN kita berapa. Mbok yao sekarang pemerintah fokus di dalam konstitusi kita itu sudah dimasukkan bahwa 20% dari anggaran negara harus dialokasikan untuk pendidikan. Nah, kalau APBN kita 3.300 triliun, artinya ada 660 triliun itu alokasi untuk pendidikan. Nah, kalau hanya 22 triliun untuk mensubsidi UKT nggak seberapa. Mengapa itu tidak dilakukan gitu? Kalau perlu sekolah itu gratis di Indonesia itu sudah layak itu, mulai SD, SMP, SMA, yang negeri terutama. Supaya negara itu punya tanggung jawab untuk mengempowering SDM-nya gitu. Jangan hanya sekedar bangun infrastruktur, tapi pembangunan SDM dilupakan. Percuma ada infrastruktur bagus, kita mau menjadi negara yang maju, ada tol langit, tol laut, tol apalah, tapi SDM kita tidak mumpuni, terpaksa lagi nanti impor kita, impor tenaga kerja. Apalagi ada bisik-bisik tetangga, katanya Menteri Kesehatan mau impor tenaga dokter dari luar negeri. Lah, ini tambah ngawur kan. Jadi saya ingin mengelaborasi pembatalan kenaikan UKT ini dengan berbagai hal, bahwa pemerintah harus concern untuk dunia pendidikan. Jangan sampai 20% dari APBN ini yang itu merupakan amanat dari undang-undang ini dibiarkan muspro. Karena kenyataannya saya tahu uang 660 triliun yang seharusnya dikelola untuk pendidikan ini itu tidak 100% diberikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristekdikti. Ada tersebar di berbagai kementerian. Karena apa? Karena pengelolaan pendidikan kita itu mohon maaf dengan segala hormat amburadul. Setiap kementerian hampir mempunyai lembaga pendidikan. Tidak mau diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Contoh, Kementerian Agama, itu ada UIN, ada pesantren-pesantren, ada madrasah sanafiyah, itu di bawah Kementerian Agama. Belum lagi Kementerian Perhubungan mempunyai Akademi Pelayaran. Belum lagi Kementerian Dalam Negeri mempunyai STPDN atau IPDN. Mengapa masalah pendidikan ini tidak dikelola oleh satu kementerian saja, sehingga komprehensif, integrated,
dan itu akan menciptakan sesuatu yang baik. Dan kenyataannya dari 660 triliun ini disebar untuk berbagai kementerian, dan kita harus sadar kesalahan atau kekurangan kita atau kelemahan kita yang paling mendasar ini adalah koordinasi antar lembaga itu lemah sekali. Jadi kita tidak pernah beranjak dari kelemahan-kelemahan mendasar yang terjadi berpuluh-puluh tahun. Pemerintah hanya sibuk untuk membangun legacy bagi dirinya, sibuk mempersiapkan penggantinya siapa, sibuk bermain politik, menghambur-hamburkan uang, sampai kepala desa yang tidak perlu pensiun saja diberikan pensiun segala macam. Jadi aneh-aneh sajalah. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau saya agak geladrah kemana-mana, tapi pada intinya ini saya memberikan apresiasi kepada Mas Menteri Nadiem yang berani membatalkan kebijakan UKT. Cuma lain kali ya Mas Menteri atau Pak Menteri atau Bu Menteri atau kepala lembaga yang lain, Mbok Yao sebelum membuat kebijakan itu dianalisis. Undanglah partisipasi publik, para akademisi, para ahli untuk membicarakan hal ini sebelum itu di-launching. Jangan kebijakan sudah dibuat, dibatalkan. Itu menurunkan wibawa dari kementerian atau menteri yang bersangkutan. Sekali lagi saya sarankan, Mbok Yao kalau sebelum membuat kebijakan, dianalisis, dikaji secara mendalam, kalau perlu undang partisipasi publik agar kebijakan yang akan diterapkan ini akhirnya tidak menjadi polemik, menimbulkan gejolak dan akhirnya dibatalkan. Salah satunya adalah tapera. Baiklah sahabat Indonesia, itu opini saya terhadap apresiasi saya, kegembiraan saya karena pemerintah membatalkan tentang kebijakan kenaikan UKT. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat pemerintah agar berhati-hati membuat kebijakan yang bisa menimbulkan dampak yang destruktif bagi masyarakat kita. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi S. Kamu.